Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan malam ini tema kita sangat menarik, yaitu dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pilkada, termasuk Kebumen tentu saja kan begitu. Dan di studio telah hadir ada 3 orang narasumber yang akan mengupas masalah ini. Saya akan langsung perkenalkan satu persatu. Narasumber pertama, Ketua DPRD Kabupaten Bumen, Bapak Sarimun Sarjana Syariah. Selamat malam Pak Sarimun. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Sarimun sudah hadir di studio. Kemudian narasumber kedua, Komisioner KPU Kabupaten Bumen, Pak Danang Musnandar. Danang Munandar. Mas Danang Munandar. Iya. Selamat malam Mas Danang. Selamat malam Mas Warjan dan iya. selamat malam pemirsa Rate TV dimanapun berada. Terima kasih juga Mas Danang atas kehadirannya di studio. Dan narasumber yang ketiga, ini wajah yang sudah tidak asing lagi di mata para pemirsa. Beliau seorang advokat senior dan dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi, termasuk diantaranya Direktur LKBH UPM 45 Yogyakarta, dan beliau ini juga yang menjadi narasumber tetap acara Pro Justisia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Hambali, SHMH. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Wajan. Semangat Pak Dokter ya. Harus semangat. Iya. Setiap malam minggu harus semangat. Iya. Sekalipun hujan badai kan begitu. Dan kepada para pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara ini. Bagi yang ingin bergabung, silahkan hubungi kami melalui saluran SMS atau WA di 0821 333 55547. Dan program ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube Live, yaitu di Kebumen On TV, maupun Facebook di Ratih TV. Baik pemirsa, kita akan segera berbincang mengenai tema kita pada malam hari ini, dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pilkada. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 yang sudah melanda Indonesia, bahkan hampir semua negara di dunia ini berlangsung sejak sekitar bulan Januari, Februari ke sini, ternyata dampaknya luar biasa. Dampak itu ternyata tidak hanya dialami oleh kalangan tertentu, hampir semua kalangan itu terpapar dampak COVID-19, baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang yang lain, termasuk di dalamnya adalah bidang politik. Nah, ada informasi yang sudah kita ketahui bersama barangkali, bahwa COVID-19 ini ternyata menyebabkan pelaksanaan pilkada itu ditunda. Benarkah demikian? Dan kalau ditunda, implikasi-implikasi apa yang nanti akan terjadi? Kita akan perbincangkan pada malam hari ini bersama para narasumber. Baik, kita akan mulai berbincang pada malam hari ini. Pertama ke Pak Danang dari KPU, salah seorang komisioner KPU yang sudah sangat berpengalaman karena sudah 2 periode jadi komisioner KPU. Pak Danang, benarkah bahwa karena dampak COVID-19 ini pelaksanaan pilkada di Kebumen termasuk di daerah yang lain ditunda? Betul. Nah, jadi namun sebelumnya yang perlu digarisbawahi bahwasanya KPU, baik itu KPU RI maupun KPU Kabupaten sebagai pelaksana pilkada adalah sebatas pelaksana. Nah, jadi yang mempunyai kewenangan menunda adalah undang-undang. Dan saat ini memang dengan adanya COVID-19,
pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2020 yang di situ menyatakan bahwasanya pelaksanaan pilkada serentak ditunda dari tanggal 23 September 2020 harusnya kan, kemudian ditunda menjadi tanggal 9 Desember tahun 2020. 9 Desember itu waktu untuk pelaksanaan pemungutan suara. Suaranya, ya, pemungutan suara tanggal 9 Desember. Dan tentunya dengan ditundanya pelaksanaan pilkada dari tanggal 23 September menjadi tanggal 9 Desember, ini berimplikasi pada jadwal dan tahapan pilkada. Jadi jadwal dan tahapan pilkada yang sudah disusun oleh KPU RI itu juga berubah. Berarti itu mundur berapa bulan tuh Pak Danang ya? Dari bulan September kan itu? September ya, September, Oktober, November, Desember. 3 bulan ya? 3 bulan. Dan sebelum lebih jauh Pak Danang, ini nampaknya kalau kita mengikuti perbincangan di media sosial ya, kelihatannya masih ada tarik ulur ini Pak Danang ya. Ada pihak yang menghendaki situasi yang semacam ini yang sedang dialami oleh negara kita dan masyarakat kita itu kalau tanggal 9 Desember itu dirasa belum memungkinkan, sehingga ada pihak yang menghendaki untuk ditunda lebih jauh lagi. Nah, oleh karena itu sejauh mana kepastian ya, apakah 9 Desember itu sudah dianggap pasti atau juga ada kemungkinan untuk berubah lagi Pak Danang? Dengan adanya Perpu nomor 2 tahun 2020 berarti sudah pasti bahwa penundaan adalah tanggal 9 Desember. Bahkan KPU RI juga sudah mengeluarkan PKPU terkait dengan program dan jadwal pilkada yang itu baru disahkan tadi malam. Jadi tadi pagi kami baru bisa membaca PKPU yang baru. PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal pilkada. Kalau begitu mungkin bisa dibacakan jadwalnya seperti apa Pak Danang? Kalau jadwalnya sangat banyak ya, rigid ya. Intinya yang poin-poin pentingnya. Tanggal 9 Desember itu pemungutan suara. Kemudian untuk pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati jatuh pada tanggal 4, 5, dan 6 September. Oh September, jadi mundur ya? Ya, dan nanti penetapan calon bupati peserta Pilbub itu tanggal 23 September. Jadi yang tadinya tanggal 23 September itu sebagai hari pemungutan suara, untuk jadwal yang baru ini, tanggal 23 September itu baru penetapan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilbub 2020. Berarti, ini saya ke Pak Sarimun ini. Pak Sarimun sebagai ketua Dewan kan sekaligus juga ketua fungsionalis partai kan gitu ya. Nah, penundaan pilkada ini bagi partai itu hal yang menguntungkan atau merugikan ini Pak Sarimun? Ya, tentunya selamat malam pemirsa Radio TV di mana saya berada. Jadi kita akan bersampaikan berkaitan dengan masalah penundaan ini. Kaitannya kalau menguntungkan itu jelas tidak Pak. Tidak ya? Jelas tidak. Bagi kami, ini ada jadwal waktu yang penuh sampai tanggal 9 Desember ini. Karena keadaan COVID ini, ya kita perlu maklum. Namun bila mana sampai tahapan penundaan sampai 2021, kelihatannya agak berat gitu Pak. Tapi kalau sampai tanggal 9 Desember ini juga ada sesuatu yang mungkin dirasa kurang mengenakan atau agak memberatkan begitu Pak Sarimun? Oh enggak. Enggak ya? Sementara kami ya sudah siap gitu Pak. Siap ya? Siap. Dengan segala konsekuensinya? Iya, betul. Kira-kira dampak apa bagi partai yang tentunya mengusung calon tertentu dengan penundaan ini Pak Sarimun? Iya, dampaknya yang jelas, terutama bagi calon sendiri. Kita seorang partai tentunya harus bergerak dari masa ke masa. Dengan adanya penundaan otomatis segala konsekuensinya semua akan bertambah Pak. Yang jelas yang kedua, kepastian ini agak berat sekali. Sehingga bila mana ini sudah tepat waktu, kita persiapkan ekstrem seperti apa, kita memang sudah siap betul-betul jauh gitu. Itu termasuk juga mungkin dampak
yang berhubungan dengan finansial misalnya Pak ya. Di antaranya itu. Itu juga akan dirasakan kan mau Iya, tidak mau iya. semakin panjang waktunya kan semakin banyak penambahan kosnya kan begitu. Iya. Karena dalam pergerakan ini kepada semua masyarakat tentunya seorang calon dan kita sebagai kader partai kita selalu muter dan jalan terus. Tidak ada hentinya bahasanya. Kalau sampai berhenti agak sulit kita untuk menangkan lagi. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak tadi memang ada benarnya. Tentunya yang berdampak yang jelas adalah finansial itu. Dan sekalipun masih cukup lama kan saya lihat ini kan Pak Sarimun kan dari PDI Perjuangan. Betul. Dan semua orang tahu lah. Iya. PDI Perjuangan kan mengusung pasangan calon Arif Rista kan gitu ya. Iya betul. Ini katanya juga sudah sedikit banyak sosialisasi. Iya. Yang itu juga sedikit banyak juga ada implikasi finansialnya kan begitu Pak Sarimun. Termasuk kepada semua kader gitu. Gitu ya. Iya. Tapi kan mungkin dengan penundaan yang cukup lama ini akan memberi kesempatan lebih luas kepada partai untuk melakukan konsolidasi dan persiapan-persiapan yang lain Pak Sarimun. Oh enggak. Kami sebagai PDI Perjuangan tentunya sudah betul-betul siap bila mana dilaksanakan tanggal 23 Desember. 9 Iya. Desember. September. 23 Desember. September tadinya. Ya. Iya, kita udah siap Pak. Tapi karena ada penundaan karena COVID ini, ya kita perlu maklum dan kita paham sekali dengan keadaan negara seperti ini. Namun kita berusaha bagaimana caranya biar nanti penundaan ini jangan sampai tahun 2021. Sehingga kadang-kadang kita untuk menyampaikan kepada DPR RI yang punya kompeten untuk membahas masalah ini harus bisa mungkin tahun 2020. Gitu Pak. Iya, ya. Baik, sekarang saya akan beralih ke Pak Dokter. Pak Dokter ini mungkin bisa memberikan tanggapan dari perspektif hukum Pak, terhadap penundaan pilkada ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Silakan Pak Dokter. Iya. Satu keniscayaan Pak, dan memang mau tidak mau kalau dengan cara normal itu harus ditunda. Karena tidak mungkin dalam situasi normal ya, bukan new normal tapi normal seperti sebelum ada pandemi, tidak mungkin dilaksanakan pilkada di mana ada kerumunan orang, kemudian pada saat kampanye, pada saat pencoblosan ke TPS itu sangat tidak memungkinkan, sehingga memang harus ditunda. Tapi sebenarnya dan ini sudah diterbitkan dengan Perpu ya, Perpu nomor 2 tadi disampaikan oleh Komisioner KPU Mas Danang. Perpu nomor 2 setelah Perpu nomor 1 kan. Perpu nomor 1 kan tentang keuangan yang sekarang sudah menjadi undang-undang nomor 2. Nah, Perpu nomor tentang pilkada serentak. Kecuali kalau mungkin ada teknis lain ya, mungkin pilkada new normal dengan teknis tertentu yang tentu harus dipertimbangkan akurasinya. Itu saya kira tidak ada penundaan, bisa misalnya dengan seperti perkuliahan misalnya. Perkuliahan itu tidak datang ke kampus, tapi dengan Daring ya. Dengan daring, dengan online, kemudian dengan online. Nah barangkali pilkada dengan online sebenarnya satu pilihan, tetapi ternyata tidak dipilih kan, karena mungkin kesulitan atau mungkin belum memungkinkan ya dari berbagai sisi, termasuk saya yakin sisi pendanaan, di samping sisi teknologi di desa-desa yang terpencil. Jadi penundaan ini satu hal yang bisa dipahami Pak. Dan kalau pertanyaannya menguntungkan atau tidak tergantung dari mana yang melihat, bukan dari mana melihatnya, tetapi tergantung dari mana yang melihat kan itu ya. Iya, bagi Pak Ketua DPRD yang sudah punya calon fix dan sudah konsolidasi matang, barangkali ini satu penundaan kan yang namanya konsolid, jangan sampai inkonsolid itu ya, jadi sudah solid kemudian jadi tidak solid, itu kan satu situasi yang membahayakan ya. Yang tadinya sudah padat kemudian karena penundaan adem kemudian cair kan itu. Nah sementara bagi yang mungkin belum siap-siap, tentu penundaan ini satu keberuntungan karena mereka mendapatkan bonus waktu untuk konsolidasi kan. Jadi ya yang penting bukan itu, tapi yang penting bagi rakyat itu bukan pilkadanya, tetapi bagaimana hasil pilkada itu membawa kesejahteraan. Saya kira Pak Danang komisioner itu juga KPU ya, juga rakyat, Pak Sarimun Ketua DPRD juga rakyat, saya kira untuk membawa kerakyatan bagi semuanya. Jadi secara hukum
sah dan diperbolehkan. Dalam hukum itu ada asas pembenar, ada asas pemaaf, ada force majeure kan, dan situasi ini tidak Baik. bisa menjadi alasan itu. Kalau tadi kan sudah disebutkan ya, di antara landasan hukumnya penundaan pilkada ini kan Perpu ya Pak ya. Apakah di dalam regulasi itu juga ada klausul yang mengakomodir kemungkinan yang tidak diinginkan tapi terjadi? Misalnya pada saat menjelang pelaksanaan pemungutan suara, pandemi itu ternyata muncul lagi, misalnya itu hanya berandai-andai saja, misalnya ada gelombang 2, gelombang 3, karena nyatanya di luar negeri kan juga ada gelombang 2 kan gitu Pak. Itu apakah ada klausul yang memungkinkan terjadi penundaan lagi Pak Hambali? Tidak boleh ada klausul semacam itu, nanti menjadi tidak ada kepastian hukum kan. Tetapi sebagaimana Perpu diterbitkan itu kan ada situasi darurat. Kemudian situasi darurat yang membutuhkan payung hukum atau dibuatnya undang-undang, dan kalau hukum itu atau peraturan perundang-undangan dibuat secara normal melalui DPR dan sebagainya, itu mungkin tidak cukup waktu, maka Presiden memiliki hak untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang nanti akan dibawa ke DPR, dan DPR akan menyetujui untuk menjadi undang-undang atau tidak, itu hak DPR. Saya kira kalaupun terjadi tanggal 9, mudah-mudahan tidak ya. Ada situasi darurat ya. Situasi darurat mungkin Covid atau apa, atau gelombang apa, ya itu bisa saja, itu diterbitkan Perpu. Perpu lagi ya? Iya, tidak masalah, yang penting terpenuhi syarat penerbitan Perpu. Jadi suatu undang-undang itu harus menjamin kepastian hukum, keadilan, ya, kemudian kemanfaatan. Harus terpenuhi syarat yuridis, peraturan pembentukan perundang-undangan, kemudian syarat filosofis dan tentu sosiologis. Nah, syarat sosiologis ini yang malam ini kebetulan, sangat kebetulan kita tidak merancangkan acara malam ini tentang pilkada, penundaan pilkada. Ternyata baru tadi malam, tadi pagi turun ya? Ya, peraturannya turun, sehingga satu keberuntungan bagi kita semua, bukan hanya bagi KPU, kesempatan prosesnya ini untuk sosialisasi. Baik pemirsa, saya kira sudah sangat jelas ya bahwa pilkada yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan September itu ditunda sampai pada tanggal 9 Desember. Itu sudah punya payung hukum yang kuat, dan apakah nantinya betul-betul akan dilaksanakan tanggal 9 Desember, kita tentunya akan melihat perkembangan situasi. Kalaupun misalnya terjadi situasi yang darurat lagi, kata Pak Dokter, maka nanti untuk mengatasi masalah itu, ya pemerintah bisa saja akan mengeluarkan Perpu lagi. Tapi kita berharap tanggal 9 Desember tetap bisa akan berlangsung pelaksanaan pilkada. Kita akan perdalam lagi kalau memang ada penundaan semacam ini. Sementara di sisi yang lain kita juga sama-sama memaklumi bahwa kita sampai saat ini, bahkan sampai kepada bulan Desember yang datang, situasi kita masih pada posisi social distancing, physical distancing, karena masih belum dipastikan COVID-19 ini akan berakhir itu kapan. Tentunya kita ingin tahu seperti apa regulasi dari KPU secara teknis, kalau misalnya nanti di dalam pelaksanaan masih kita berada pada situasi yang seperti ini, itu akan seperti apa regulasinya. Kita akan perdalam di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Masih bersama kami di acara Pro Justisia, pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai tema kita pada malam hari ini, dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan Pilkada Kebumen. Bersama narasumber kita ada Bapak Sarimun Sarjana Syariah, beliau Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, yang juga sekaligus salah seorang fungsionaris dari Partai Demokrasi Perjuangan Kabupaten Kebumen. Kemudian ada Pak Danang Munandar, salah seorang komisioner KPU Kabupaten Kebumen, dan juga ada Bapak Dr. Muhammad Hambali. Anda yang ingin bergabung silahkan hubungi kami baik melalui SMS atau WA sebagaimana tertera di televisi, dan jangan lupa kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu di acara ini, tolong sampaikan atau tulis identitas Anda, minimal nama dan dari mana. Baik, kita akan lanjutkan ke Pak Danang lagi. Pak Danang, kalau sudah dipastikan bahwa pemungutan suara itu akan dilaksanakan data atau apa yang lebih tahu Pak Danang. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dalam situasi yang masih PSBB, ya, dalam situasi yang masih kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kira-kira seperti apa gambaran teknisnya nanti ketika pilkada digelar, terutama pada tahapan-tahapan yang memungkinkan terjadinya kerumunan massa, misalnya kampanye, kemudian pemungutan suara. Ya. Gambarnya seperti apa Pak Danang? Silakan. Oh, iya. Jadi dengan adanya COVID-19, kemarin kan tahapan sempat dinonaktifkan lah untuk sementara kan. Ya. Dan nanti diaktifkan lagi itu tanggal 15, Senin besok. Termasuk badan penyelenggara yang sudah kita bentuk. Jadi KPU kemarin sudah bentuk PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa. Kemarin dibentuk, setelah itu dinonaktifkan. Dan nanti tanggal 15 Juni, Senin besok tepatnya, kita aktifkan lagi badan penyelenggara dan juga kita mulai lagi melaksanakan tahapan pilkada. Dan yang perlu digarisbawahi bahwasanya pelaksanaan pilkada yang diundur menjadi tanggal 9 Desember ini tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Nah, ini tentu juga berdampak pada beberapa hal, misalnya karena mengurangi kerumunan massa yang banyak, jumlah pemilih di TPS itu berubah. Yang tadinya batasan maksimalnya 800, sekarang maksimal 500. Nah, ini berdampak pada penambahan jumlah TPS di Kabupaten Kebumen. TPS-nya jadi tambah banyak ya? Tambah ya. Kemudian juga teknis di TPS saat pemungutan suara. Jadi nanti petugas KPPS harus menggunakan masker. Dan juga di TPS pemilih disediakan alat mengukur tubuh, termogan. Gitu. Bahkan nanti pemilih juga diwajibkan menggunakan masker ketika melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara. Kemudian terkait dengan kayak tadi kampanye, itu juga nanti menyesuaikan. Nah, kampanye-kampanye yang rapat umum kan, yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak tentu akan diadakan. Jadi nanti lebih banyak ke kampanye yang sifatnya lebih ini ya, lebih simpel ya, lewat medsos, lewat media atau lewat daring gitu kan juga bisa. Kemudian juga nanti format debat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kalau format debat yang lalu ya tanpa adanya COVID, itu dengan debat yang sifatnya terbuka, dihadiri oleh banyak tim masing-masing pasangan calon. Nanti dengan adanya protokol penanganan pencegahan COVID-19, maka debatnya nanti mungkin cuman di ruangan kayak gini, di Rantai TV. Ya, pasangan calon, bupati, dan wakilnya, misalnya. Kemarin sebelum ada perubahan jadwal pelaksanaan PKS ini, tentunya sudah disampaikan dari APBD. Namun demikian setelah ini ada perubahan jadwal waktu, sehingga mengajukan anggaran lagi Pak. Karena penambahan TPS otomatis konsekuensinya anggaran akan berubah. Nah, oleh karena itu dari KPU itu menyampaikan tambahan berapa nominal, tentunya APBD kita melaksanakan kegiatan juga
Kecuali terlepas daripada itu dari pusat pun ada gitu. Berarti ada, tapi yang pasti dari APBD memang harus menyiapkan dana ya Pak ya? Ya menyiapkan sudah, jelas. Itu dari Dewan sudah sejauh mana Pak untuk melakukan pembahasan tentang anggaran ini dengan eksekutif? Nah, sementara ini berkaitan dengan masalah penambahan anggaran untuk KPUD memang belum dibahas dalam Dewan. Maka kita di bulan depan mungkin kita akan membuat perubahan anggaran. Sehingga sekarang ya bahasan masih mentah. Cuma kami menyampaikan kemarin sama Bupati, Pak Bupati, kira-kira tambahan anggaran berapa kepada KPU penambahannya kan gitu. Termasuk anggaran untuk KPUD, Panwas dan juga untuk pihak keamanan. Semua sudah rinci semua, namun ya dealnya nanti bila mana sudah kita bahas dengan eksekutif. Termasuk ini Pak ya, mungkin dari Dewan juga mungkin responnya positif ya. Salah satu respon positifnya terkait dengan penundaan ini mungkin tadi disampaikan Pak Danang, kampanyenya itu tidak banyak mengumpulkan massa. Nah ini mungkin selain juga akan meminimalkan ekses di lapangan ya Pak Sarimun ya, juga mungkin bisa mengurangi kos juga dari pengusung calon kan begitu Pak Sarimun. Betul. Jadi berkaitan dengan masalah kampanye, dalam surat Badan menyampaikan bahwasanya kampanye tidak boleh mendatangkan massa lebih dari 20 orang. Ya otomatis cuman biasalah kita seperti ini, biasanya 20 orang kan cuman berapa. Iya. Ya kami sepakat sekali, namun yang jelas efektivitas itu tentunya mutu daripada kampanye itu tetap akan baik gitu. Sehingga tidak mengurangi pasangan calon dan juga kepada masyarakat yang mendengar itu gitu. Baik. Sekarang saya akan ke Pak Dokter ini. Saya sudah mulai ke topik yang yang agak melebar nih Pak Dokter. Terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah situasi seperti ini Pak Dokter ya. Sejauh mana Pak Dokter melihat kemungkinan terjadinya semacam malpraktek lah atau penyimpangan Pak, pelanggaran daripada pelaksanaan pilkada. Ya, misalnya terkait dengan misalnya pemutakhiran data misalnya. Dengan mundur itu kan juga pasti akan terjadi data itu akan mengalami perubahan Pak. Dan selama ini kan persoalan data ini kan menjadi persoalan yang sangat krusial. Ada yang sudah meninggal, di sana muncul lagi. Ada anak yang masih balita, namanya masih muncul. Yang sudah mati, masih muncul. Dan bahkan ada yang sudah punya hak untuk memilih, malah tidak muncul. Itu persoalan semacam itu di tengah-tengah situasi seperti ini akan terjadi nggak nih Pak Hambari? Saya kira bukan hanya dalam situasi macam ini, Pak. Apalagi dalam situasi yang macam ini orang itu sangat terbatas geraknya kan. Sehingga untuk untuk verifikasi KPU juga harus bekerja lebih keras lagi dibanding yang kemarin. Karena kita terbiasa bekerja secara fisik. Belum secara teknologi ya, dan teknologi kita masih mencurigai. Kita masih curiga dengan teknologi. Karena memang perkembangan teknologi jauh lebih pesat daripada perkembangan kultur kita. Itu sehingga kita seringkali tidak percaya atau mungkin justru teknologi itu dijadikan semacam alibi atau semacam semacam argumentasi. Itu bisa jadi sebaliknya itu. Nah untuk ini tentu harus di semua pihak itu harus diwaspadi. Dalam pilkada itu kan bukan hanya ada KPU, ada Bawaslu, ada PPK tadi, tetapi juga kita harus ingat ada LSM kan, ada lembaga swadaya masyarakat yang mestinya dia juga membantu pelaksanaan pilkada ini. Yang namanya membantu itu artinya bukan membantu kesuksesan, membantu kelancaran dan membantu pilkada ini berjalan dengan baik dan benar, secara bermartabat. Bukan kemudian lembaga swadaya masyarakat itu justru memihak ke tertentu ya ke pihak tertentu, kelompok tertentu, atau mungkin ke niat tertentu. Itu dipahami karena LSM kita memang harus mencari dana sendiri, Pak. Jadi belum
apa namanya dan orang yang menjadi LSM menjadi apa namanya pendiri ya, owner atau mungkin juga pengelola LSM di negeri kita ini rata-rata ya, saya tidak mengatakan semua, itu berbeda dengan di negara-negara maju. Di sini itu masih banyak LSM yang sebagai mata pencaharian atau sebagai bentuk pekerjaan, daripada nganggur bikin LSM ini yang harus kita sadari juga. Jadi itu tidak salah, tetapi bisa mengarah kepada langkah yang salah. Itu. Kalau di negara maju, orang yang mendirikan LSM itu orang yang sudah menjadi diri sendiri, jadi sudah menjadi, sehingga dia tidak berpikir kepentingan pribadi. Itu kebanyakan itu NGO yang di luar negeri. Nah, untuk mengatasi ini saya kira banyak yang bisa dilakukan dan mungkin tidak mungkin serta-merta dalam tempo dekat ya, karena saya yakin kemarin KPU juga semacam ada pukulan keras dengan adanya pandemi kan, tidak menyangka akan terjadi semacam ini, sehingga jadwal kerja dan sudah mau kerja ternyata harus di lock ya, harus di lockdown, iya, Off dulu. ya akhirnya harus di off. Tadi sampai ada dicutikan, saya tidak tahu maksud cuti ini, atau mungkin biar tidak ada honor atau bagaimana. Salah satunya ya. Salah satunya ya, karena tidak ada pekerjaan. Iya. Itu, tetapi sebenarnya kalau dia sudah lulus, sudah dilantik misalnya, itu tidak bisa dicutikan karena itu ada tunjangan jabatan kan, jadi ada tunjangan resmi yang Enggak, itu yang di off kan itu kan PPK dan PPS. Oh, jadi belum. Kalau ya? KPU kan terus-terusan, enggak ada cuti. Jadi PPK kan belum kerja ya, tapi sudah kerja sebentar, baru sebulan, kemudian dinonaktifkan. Kemudian yang PPS baru dilantik langsung dinonaktifkan. Nah, itu mestinya karena dilantik itu punya hak seharusnya. Iya. Tapi ya oke lah ya. Saya kira kita bisa memahami semua ya. Dan itu bukan hanya dialami oleh PPS, tetapi juga oleh banyak lembaga pendidikan ya, apalagi lembaga pendidikan swasta, di mana dia harus swadana, swadaya, itu akan juga ini pukulan keras pandemi COVID-19. Saya kira memang kita harus mewaspadai bersama, Pak. Khususnya bagi saya itu perlu dihimbau LSM agar bekerja keras untuk ini, karena di situasi yang semacam ini orang bisa begini. Jadi dalam dunia maya itu orang bisa berganti identitas, Pak. Pak Warjan bisa umur 12, ya. Bisa juga umur 50, bisa berstatus nikah, bisa berstatus, itu dunia maya. Ya ini yang mesti memang harus verifikasinya itu harus lebih keras. Ini tugas yang lebih berat. Di sisi lain memang seperti tadi Pak Ketua DPRD sampaikan, dalam praktek kampanye ini sebenarnya akan banyak menguntungkan, bukan hanya menguntungkan dari sisi anggaran, tetapi juga menguntungkan dari Kamtibmas. Sebenarnya kalau di banyak negara itu kan kampanye sudah tidak mengumpulkan massa, Pak. Yeah. Tetapi cukup dia menyampaikan visi misi. Ya walaupun di tempat kita visi misi itu kadang-kadang yang bikin bukan buah pikir si calon gitu. Iya, sehingga ketika jadi dia tidak tahu visi misinya, karena yang bikin visi misi itu timnya gitu loh. Sementara yang jadi kan bukan timnya, yang jadi yang calonnya itu. Sehingga ketika jadi tulisan-tulisan tidak jelas kan gitu visi misinya. Jadi sangat bagus. Dan hanya begini Pak Warjan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang ini mungkin pemikiran keprihatinan ya. Di era pandemi ini justru harusnya kita bisa mengambil untung dalam kesempatan ini, karena semua menggunakan daring online, tetapi justru kalau kita amati itu yang meraup keuntungan justru provider dari luar negeri. Dari kita nasional justru tidak begitu banyak keuntungan kita banyak menjadi konsumen. Ya. Baik, kemudian sebelum kita break Pak Danang, satu lagi, kalau tadi berhubungan dengan pemutakhiran data, itu tahapan itu sudah lewat belum Pak Danang? Jadi pasca dibentuknya PPS, itu langkah pertama adalah membentuk PPDB. PPDB itu yang nanti akan melakukan coklit di belum ya? Tingkat bawah. Belum ya. Berarti jadi nanti setelah tanggal 15 ini kan diaktifkan kembali PPS. Tugas pertamanya itu membentuk PPDB. Tugas pemutakhiran data pemilih. Ya, berarti daftar perubahan pemilih. data ini akan bisa diatasi di saat itu nanti ya. Baik Pak Danang.
Baik pemirsa, kita akan break lagi. Sebelum kita lanjutkan, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Pro Justisia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan Pilkada Kebumen. Dan di sesi ini saya akan bacakan beberapa SMS yang sudah masuk dari pemirsa. Baik, kita lihat SMS pertama. Selamat malam Ratih TV, narasumber dan Pak Warjan, Pak Hambali. Tanpa adanya COVID dan penundaan, harapan kami masyarakat Kebumen pelaksanaan pilkada jangan sampai memakan biaya yang besar, sehingga hasil pilkada dapat konsentrasi menuju Kebumen yang lebih baik, tidak menjadi kabupaten termiskin seprovinsi Jawa Tengah. Terima kasih dari Sahbani Petanan. Terima kasih Pak Sahbani ya. Salam untuk Pak Sahbani dan keluarga, ini termasuk salah seorang pemirsa setia. Ya, hampir setiap acara Pak Sahbani ini berpartisipasi. Ini harapan yang sangat bagus saya kira. Harapan Pak Sahbani juga sama dengan harapan-harapan semua pihak, bahwa kita menginginkan pilkada Kebumen itu yang lebih baik, biayanya tidak terlalu besar, dan kemudian berdampak pada peningkatan ya kesejahteraan masyarakat, sehingga Kebumen yang saat ini mendapat status sebagai kabupaten termiskin seprovinsi Jawa Tengah akan bisa meningkat. Terima kasih Pak Sahbani. Sebelum ketanggapan, saya akan bacakan SMS yang lain karena ini berupa harapan. SMS berikutnya saya bacakan. Selamat malam Ratih TV. Saya mau bertanya kepada narasumber, kalau pilkada ditunda pasti akan terjadi perubahan daftar pemilih karena meninggal atau karena bertambah. Bagaimana KPU mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih sekali ini atas pertanyaannya. Masih ada lagi nggak itu dari pemirsa? Kalau sudah tidak ada, kita serahkan ke narasumber untuk memberikan tanggapan. KPU silakan untuk bisa menjawab yang kedua dulu nih. Ada pertanyaan, bagaimana KPU mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan data pemilih? Mungkin ada yang meninggal, atau mungkin dengan penundaan sekian bulan kan ada penduduk yang bertambah usianya. Nah, mungkin kemarin baru berumur berapa, kurang 2-3 bulan, ada penundaan, kemudian dia menjadi memenuhi syarat untuk memilih kan begitu. Silakan, singkat saja Pak Danang. Sebenarnya tanpa ditunda pun juga tetap ada perubahan, karena data pemilih itu kan dinamis ya. Ada yang masuk usia 17 tahun, ada yang kemudian meninggal dunia, ada yang mutasi keluar dari Kebumen misalnya, itu kan sudah bukan pemilih Kebumen. Nah, ini memang selalu kita kelola ya, apalagi ditunda menjadi 9 Desember, otomatis patokan pemilih juga mundur. Kalau kemarin kan yang terakhir kan yang 17 tahun pada 23 September. Dengan diundur menjadi 9 Desember tentunya juga mundur juga, 17 tahunnya 9 Desember. Nah, sebentar lagi KPU melalui PPS dan petugas pemutahiran daftar pemilih akan melakukan cocokan dan penelitian. Nah, jadi akan melakukan pemutahiran. Pemutahiran itu ya daftar pemilih itu dimutakhirkan sesuai dengan daftar pemilih yang saat ini. Ya, nanti PPDP yang nanti akan dibentuk akan melakukan coklit. Coklit itu sebenarnya idealnya itu kan memang door to door, ketemu langsung, Ya, cuma nanti dengan adanya COVID-19 ini sedikit dibatasi barangkali. Ya paling tidak nanti petugasnya harus menggunakan protap ya, masker, atau barangkali nanti juga mengurangi bersentuhan langsung dengan calon pemilih. Cuma mungkin pertanyaannya kan begini Pak Danang, kalau KPU punya petugas untuk melaksanakan coklit, kenapa data itu masih terjadi hal-hal yang ganjil ya? Misalnya ada orang sudah meninggal, namanya masih ada balita sudah masih tetap muncul, padahal kan ada petugas coklit. Gimana Pak Danang? Ya sebenarnya kita selalu berbuat semaksimal mungkin ya, agar daftar pemilih itu tetap bagus lah.
tidak sampai tercecer, tidak sampai salah menulis ah. Jadi kita KPU tetap selalu berusaha agar daftar pemilih itu benar-benar valid gitu ya. Artinya jangan-jangan petugas coklitnya nggak kerja sebagaimana mestinya Pak Dana. Ya, Artinya harapan kami tetap kerja lah, tidak cuman di atas meja, Nah, cuma justru direng-reng. itu. Nah, tapi Nah, langsung ya. KPU kan punya kewenangan Ya. untuk memantau mereka kan. Betul. Artinya misalnya saya seorang petugas coklit, misalnya nggak ketemu dengan orang lainnya pun, minimal kalau saya tanya ke ketua RT kan informasinya kan valid. Betul. Pak ini sudah masih ada nggak? Ini misalnya, oh ini sudah meninggal. Nah kalau orang meninggal masih muncul, balita masih muncul. Ini jangan-jangan petugas coklit yang kerjanya kurang maksimal kan begitu Pak. Iya. Saya kira itu masukan yang Betul, bagus untuk iya. KPU. Baik sekarang ke Pak Ketua Dewan Pak. Ini ada harapan yang bagus dari Pak Sabani dan juga teman-teman yang lain Pak. Agar pilkada tahun ini anggaran itu bukan hanya dari pemerintah, tapi juga termasuk mungkin dari calon, dari masyarakat, dari partai. Anggaran yang minimal itu kan juga nanti diharapkan tidak memicu terjadinya katakanlah semacam kayak korupsi dan sebagainya kan. Iya. Nah, ini pilkada yang lebih baik ini diharapkan akan mampu mengantarkan masyarakat Kebumen lebih sejahtera, lebih baik di masa-masa mendatang. Bagaimana tanggapan dari Dewan Pak Salimun? Ya. Terima kasih Mas Sabani yang telah mengirimkan SMS kepada Rate TV. Berkait dengan penanganan anggaran ini tentunya kami tadi di depan sudah menyampaikan bahwasanya penambahan TPS otomatis konsekuensinya harus ada penambahan Anggaran. kos atau anggaran. Itu tidak mau harus seperti itu. Namun demikian keharapan kami tentunya nanti seefektif mungkin sehingga bisa ditekan. Walaupun kami silakan kepada KPU untuk mereng-reng anggaran semua berapa, namun demikian ya harus ada asas-asas dari artinya ya tidak tertutup boros sekali. Iya. Sehingga pemerintah daerah tentunya akan memberi biaya yang wajar, namun bisa menghasilkan yang baik. Tentunya nanti dari pandang-pandang masyarakat bahwasanya KPU tidak cuma menghambur-hambur uang itu tidak. Dan juga sebagai calon Pak, kami sudah mengefektifkan mungkin sedikit mungkin, namun demikian semua itu harus kita lalui. Sebagai contoh, untuk musting untuk ini itu memang bagi biaya, otomatis kita mengeluarkan biaya. Namun demikian dengan adanya COVID-19 ini, kami semata-mata adalah untuk bekerja demi masyarakat. Yang akhirnya untuk ini sekarang kita rubah untuk pembelian sembako dan masker apa kepada masyarakat itu menyampaikan seperti itu, sehingga ya insya Allah semua akan kita tekan lah. Termasuk alhamdulillah ini kampanye tidak ada Pengumpulan massa. pengumpulan massa dan juga tidak ada hiburan, jadi bisa menekan anggaran. Iya betul ya. Iya. Jadi harapan kami ya nanti bila mana itu semua terjadi tidak mengurangi mutu daripada pilkada ini sehingga membuahkan hasil yang baik. Insya Allah nanti calon yang terpilih siapapun nanti bisa membuat spirit masyarakat. Bahwasanya yang sekarang ini Kabupaten Kebumen ini sudah terkenal. Kalau dikatakan Kebumen nomor 35, apanya Pak? Kemiskinannya. Nomor 1. Nomor 1. Kemiskinannya. Ya kami kadang-kadang kemikir juga. Jadi kami itu seperti itu, ya insya Allah nanti enggak seperti yang orang pikirkan nanti kalau udah dapat, kalau udah mendapat bupati udah ada ini, ya insya Allah tidak Pak. Mungkin itu Pak. Ya baik. Pak Dokter mungkin ada tanggapan singkat saja. Ya, yang pertama soal biaya, Mas. Saya kira efisiensi itu penting ya dalam segala hal. Menurut saya mengapa tidak diberlakukan karantina kesehatan, karena memang negara ini tidak ada uang untuk membiayai kehidupan masyarakat. Kan konsekuensi yuridis daripada memberlakukan karantina kesehatan itu harus memberi kehidupan kebutuhan rakyat dan kebutuhan hewan ternak, bukan hanya rakyat. Ini mengapa milih PSBB ya? Itu karena memang konsekuensi biayanya sangat besar. Saya kira untuk ini saya sependapat dengan Pak Sahbani. Dan ini pentingnya sebenarnya LSM itu mengawasi bagaimana penggunaan anggaran itu. Jadi anggaran itu ada yang memang tidak mungkin harus tidak mungkin tidak memang harus, tetapi ada juga anggaran yang kemudian jangan sampai misalnya dalam pengadaan ya
pengadaan tadi yang termogan tadi misalnya itu juga harus diawasi benar, jangan sampai termogan yang abal-abal yang dipakai kan gitu, yang bisa di set gitu, karena sekarang banyak sekali ahli teknologi. Kemudian yang kedua soal coklit, Pak. Soal coklit saya kira ini perlu ada mekanisme monef, walaupun mungkin sudah dilakukan oleh KPU. Jadi seseorang yang data pemilih daerah mana itu benar-benar harus ini dilakukan oleh petugas siapa, itu harus jelas, sehingga ketika ada suatu kejanggalan atau suatu permasalahan, itu yang bertanggung jawab ya orang yang melakukan coklit di lapangan itu, sehingga itu satu catatan. Kemudian dia kalau nanti ada pendaftaran lagi itu sudah masuk garis hitam yang tidak boleh jadi, Pak. Tidak boleh dipilih. Jadi melakukan bukan hanya coklit yang penting, tetapi juga monitor dan evaluasi. Kemudian lagi-lagi kita sebagai masyarakat juga harus turut serta untuk mengawasi, karena meneliti atau memverifikasi, karena setelah jadi daftar pemilih itu kan diumumkan, dan apakah nama saya masuk atau tidak, ataukah jangan-jangan ada orang tetangga saya yang sudah meninggal masih masuk. Itu harusnya kita juga aktif, tetapi kan ini masyarakat. kita belum bisa berharap banyak dalam hal itu, karena syarat asas publisitasnya terpenuhi, tetapi asas materialitasnya tidak terpenuhi. Artinya berkewajiban untuk diumumkan itu sudah terpenuhi sehingga sah menurut hukum, tetapi dalam prakteknya ternyata tidak ada yang membaca dan melihat. Belum menyadari pentingnya data itu kan sebenarnya. Baik pemirsa, kelihatannya waktu kita sudah habis, maka saya harus segera menyudahi acara ini. Karena itu di sesi terakhir saya minta kepada narasumber masing-masing untuk menyampaikan closing statement. Barangkali ada harapan atau pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pilkada yang akan ditunda pemungutan suaranya pada tanggal 9 Desember 2020. Silakan ke KPU dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi pilkada serentak khususnya untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kebumen ditunda menjadi tanggal 9 Desember tahun 2020, dan ini tidak mengurangi substansi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di tengah pandemi COVID-19. Dan harapan kami tentu dari KPU kepada masyarakat, kepada pemilih, nanti tetap menyalurkan hak politiknya pada tanggal 9 Desember sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Mungkin itu Pak Warjan. Terima kasih Pak Danang. Selanjutnya Pak Sarimun. Iya. Ya, harapan kami bahwasanya kepada KPU pemilihan ini sudah ada penundaan jadwal waktu. Otomatis konsekuensinya ada penambahan perubahan anggaran. Harapan dari masyarakat Kabupaten Kebumen tentunya kita sudah sampaikan Pak Sabani, diantaranya jangan sampai terlalu menghabiskan anggaran banyak. Walaupun mungkin dalam hal ini ya niscaya bila mana tidak ada penambahan anggaran. Penambahan anggaran insya Allah kami sebagai lembaga DPD Pak siap seperti apapun, namun jangan sampai mengurangi mutu dari KPU itu sendiri, termasuk dari calon-calon nanti yang bertanding yang mendapatkan mutu yang baik sehingga nanti bisa menjadi calon yang pilihan masyarakat Kabupaten Kebumen. Pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian Kabupaten Kebumen yang awalnya miskin nomor 35 nanti bisa sedikit meningkat. Itu walaupun dalam hal ini masih ada dari wabah COVID pandemi 19 ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarimun atas terakhir Pak Dokter silakan. Baik pemirsa yang kami hormati, jadi pilkada atau pemilihan umum pilihan kepala daerah ini bukan kepentingan KPU, tetapi kepentingan kita bersama. KPU itu hanya penyelenggara. Mari kita dukung bersama, kita bantu KPU dalam melaksanakan dalam penyelenggaraan pilkada ini sehingga nanti menghasilkan bukan hanya pelaksanaan pilkada yang sukses, tetapi juga menghasilkan
kepala daerah yang qualified, yang mesejahterakan rakyat Kebumen. Mari kita sukseskan Pilkada 9 Desember 2020. Harinya tetap masih hari Rabu. Ya, ya, terima kasih. Bukan Bopai, ya, terima kasih. Ya. Oh, Bopai ya. Ya. Boge Pak ini jadi. Pelaksanaan harinya sudah bukan Boeing tapi Boge Pak ini. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita pada malam hari ini. Yang jelas kita semuanya berharap agar Pilkada Kebumen yang akan berlangsung ya, pada tanggal 9 Desember 2020 bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan dihasilkan pemimpin yang betul-betul bisa memenuhi harapan masyarakat, itu bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kebumen di waktu-waktu yang akan datang. Kepada narasumber kami ucapkan terima kasih, dan kepada pemirsa kami harus undur diri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.